Halo semua, selamat datang lagi di channel Ans yang bakalan ganti nama lagi. Nggak tahu kapan, tapi pasti kalian tahu channel gua bakalan bahas tentang bisnis yang nggak jauh-jauh juga dari usaha dan pengusaha. Nah, seperti episode-episode sebelumnya juga, gua wawancarai pengusaha-pengusaha muda, dan sekarang gua juga wawancarai pengusaha. Bang Rahman. Halo. Apa kabar, Bang? Ya, luar biasa. Luar biasa. Baik. Sebelum kita ngobrol, ini gua sedikit memperkenalkan siapa nih abang ini yang gua ambil waktunya untuk wawancara di channel YouTube gua. Jadi abang ini adalah salah satu pengusaha muda yang ada di Bandung yang sempat memiliki usaha, dan kalau nggak salah bisa beli mobil ya waktu itu. Bisa beli mobil. Nah, untuk kalian yang saat ini bingung mau mulai usaha gimana gitu ya, kita bisa ambil pelajaran dari sini. Oke, langsung aja nih. Abang dari Medan? Oh iya, Ya, saya Bang. dari Medan. Abang ini dari Medan. Bisa diceritain nggak, Bang, kenapa bisa berpikir ke Bandung gitu untuk melanjutkan karir? Oke. Aku cerita sedikit ya, pengalaman gimana sih aku bisa sampai ke Bandung gitu ya. Oke, kebetulan aku lulus tahun 2012 ya. 2011, sorry. 2011. Nah, lalu karena pada saat itu keadaan ya saya sebenarnya anak desa ya. Saya Sama kita. Ya. Nah, karena keadaan pada saat itu menuntut harus mandiri ya. Nah, lalu aku mikir nih, kenapa ya kok orang-orang pada berani gitu ya, siap untuk pergi berpisah dari orang tua, kenapa aku enggak gitu. Nah, terus aku ya udah deh beraniin coba. Nah, awalnya ragu gitu ya, tapi setelah aku jalanin, nah ternyata sampai di Bandung itu ya awalnya masih ngeraba-raba ya. Kita masuk ke zona baru, terus suasana gitu ya, terus kayak lingkungan gitu, yang dimana ini sangat kontras gitu ya. Kalau di Sumatera ya, kebetulan saya dari Sumatera gitu, ketika sampai di Bandung itu kok mulai dari gaya bahasa, cara penyampaian itu berbeda gitu. Nah, lalu setelah itu awalnya aku di Bandung nggak langsung usaha ya. Tahun pertama di Bandung itu kerja. Nah, sempat kerja di salah satu perusahaan supplier spare part kereta api ya. Nah, di situ lebih kurang 2 tahun ya. 2 tahun aku kerja. Oh, sempat 2 tahun kerja? Iya, sempat 2 tahun kerja. Terus 2 tahun kerja. Nah, kepikiran untuk usaha itu sebenarnya dari sana gitu ya. Jadi kayak ngelihat prospek, oh ternyata jadi supplier itu gampang gitu awalnya gitu ya. Jadi sebelum bisnis kuliner, nah aku pernah nyoba beberapa bisnis sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke bisnisnya nih, Abang. Nah, ini ke belakang lagi nih kita. Kenapa milih Bandung? Pertama kan masih ngeraba-ngeraba gitu. Apakah ada orang yang ngajak, udah ke Bandung aja, ke Bandung mah AWW mah gelis-gelis gitu. Atau di Bandung mah banyak hiburan. Atau apa yang memotivasi gitu? Kalau misalnya aku ya, kan aku kalau abang ini dari Medan, aku juga aslinya Medan, tapi orang tua pindah ke Riau. Jadi kalau misalnya ditanya asli, aku asli Medan. Nah, waktu itu pengen ke Jogja untuk melanjutkan studi, tapi orang tua pengennya di Bandung karena ada saudara. Kalau di Jogja takutnya bandel. Di Bandung juga bandel. Nah, ini apa nih yang memotivasi apa? Oke, ya sebenarnya aku ke Bandung itu nggak ada saudara ya, nggak ada
awalnya sih hanya kayak ya peruntungan aja sih gitu. Ada saudara tapi bukan jadi prioritas utama dan motivasi pertama waktu itu. Nah terus coba ke Bandung ya. Tahun berapa tuh ke Bandung? 2012 awal. Oh, berarti habis lulus 2011 Iya, lanjutannya ke Bandung. Iya. Nah, jadi kan katanya Bandung itu sejuk. Nah, awalnya situ gitu ya. Terus sering nonton FTV gitu ya. Kebetulan gitu ya. Nah, terus kebetulan suasana di desaku juga nggak jauh beda ya dari Bandung gitu. Dingin, sejuk. Nah, ya udah deh daripada ke Jakarta. Sebenarnya di Jakarta itu banyak saudara, tapi mikir-mikir lagi gitu ya. Ada pepatah mengatakan kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota gitu. Iya betul. Bagi Anda yang di ibu kota tuh lebih kejam. Ya, nah terus mikir-mikir, ya udah deh ke Bandung ya. Setelah di Bandung kerja, sebenarnya masih ada hubungan keluarga gitu. Oh, di tempat kerja ini? Iya. Iya. Terus aku kerja di sana, ya itu. Iya. Mulai kebentuk mindset untuk usaha itu ya di sana gitu. Setelah 2 tahun kerja, kayaknya usaha menarik. Gitu. Oh jadi abis kerja udah terus berpikir kayaknya usaha ini lebih menarik. Berarti di situ ngambil keputusan untuk mengundurkan diri dari tempat kerja lalu terjun ke usaha atau gimana? Iya. Jadi awalnya itu karena gini. Untuk memulai usaha sebenarnya aku nggak sendiri. Nah awalnya aku kerja sama dengan Om gitu ya. Nah di situ kita mulai buka cafe waktu itu. Tapi ya itu gagal gitu ya. Gagal karena emang kita nggak punya basic. Maksudnya basic usaha kuliner karena si Om ini basic usahanya sebagai kontraktor, supplier gitu. Nah, terus aku juga belum terlalu paham waktu itu. Kalau boleh tahu itu waktu kerja sama Om itu modalnya berapa itu? Untuk buka kafe itu? Lebih kurang 200 juta. 200 juta ya. Udah sama tempat, bahan-bahan segala macam. Oh, gitu. Habis itu gagal. Berhenti atau memikirkan yang lain untuk lanjutin usaha atau kerja lagi? Nah, waktu itu kan kebetulan situasi bisnisnya Om ini juga lagi down ya. Nah, waktu itu kantor juga udah kacau ya, terancam tutup. Terus bisnis ini nggak bisa mendukung, akhirnya udah tutup. Ya, tutup total. Lebih kurang 6 bulan aku nganggur. 6 bulan nganggur? Iya, nggak ada kegiatan. Nggak usaha, nggak ada usaha, nggak ada kegiatan. Nah, jadi 2 tahun kerja oke, setahun lebih, setahun 4 bulan usaha gagal. Jadi lebih kurang 4 tahun di Bandung nggak pernah pulang. Nah, selama 6 bulan itu aku mikir memanfaatkan waktu luang. Nah, ini apa sih yang bisa aku lakukan gitu ya. Nah, waktu itu Tokopedia belum sampai sekarang ya. Terus Bukalapak, kalau nggak salah baru ada Bukalapak ya waktu itu. Nah, terus kayak online shop gitu belum banyak. Iya. Nah, lalu aku coba peruntungan jualan online. Jualan online? Iya. Jual apa tuh? Jual batik. Baju Batik. Aku ambil barang dari Pekalongan. Nah, itu cowok cewek baju? Iya. Nah, terus 3 bulan awalnya jadi reseller. Nah, waktu itu reseller itu banyak duit, lumayan, nggak kayak sekarang ya. Sekarang kita udah dikalahkan sama e-commerce. Yang sekarang ya punya nama, punya brand gitu. Nah, terus setelah itu aku coba nih untuk cari apa ya waktu itu, apa ya istilahnya, cari konsumen dalam jumlah yang besar. Nah, aku coba carinya itu gimana? Nah, pasarin sosmed. Waktu itu
Oh, kita masih menggunakan apa ya, ajas kepercayaan sih sebenarnya. Berarti phone by phone. Ya, telepon gitu. dan itu zaman-zamannya masih pakai BB. Oh, Iya. masih pin Ya, gitu. masih pakai BlackBerry. BlackBerry. Dan belum menggunakan ya Android dulu kayaknya belum booming deh. Iya. Berarti itu sekitar tahun 2014, 2015. Ya, 2015-an lah, 2015 awal 2016. Iya. Waktu aku lagi nganggur-nganggur. Nah, berani-beraniin terus dapat produsen yang baik dari Pekalongan. Terus dapat konsumen yang baik. Nah, waktu itu ketemu nih sama salah satu toko di Tanah Abang, Jakarta. Nah, ketemu ya pakai ajas kepercayaan, dia sampai pesen baju itu sampai ratusan pieces. Dan waktu itu di saat harga batik lumayan ya, kan anak-anak sekolah diwajibin tuh pakai batik. Nah, aku jual batik itu hanya kisaran harga 20 sampai 30 ribu untuk kemeja. Dan aku masih bisa ngantongin untung per piecesnya itu 5 ribu. Jadi kalau yang mesennya 100 pieces ya lumayan ya. Iya. Dan aku nggak harus ngapa-ngapain, pajak nggak kepotong gitu ya. Nah, tapi nah di situ kelemahannya waktu itu karena nggak bisa memanage keuangan dan sistem. Aku belum tahu sistem. Iya. Itu. Nah, banyak juga nih Abang dari kita ya pemuda-pemuda ini untuk mengawali sebuah usaha bingung mau nentuin usaha apa itu. Nah, ini Abang jualan batik waktu itu tuh kepikirannya apa sih makanya pengen jualan batik? Apa ngelihat misalnya ada tuh Bapak RT lewat pakai batik, kayaknya bagus nih dijual Pak RT-nya, baju batiknya gitu. Atau gimana kepikirannya? Gini, waktu itu kan ada apa ya, anak sekolah diwajibin pakai batik. Oh. Nah, terus aku ingat ada, saya nggak tahu ya, lupa dari siapa, tapi kita harus bisa ngelihat peluang gitu. Nah, ini kenapa aku nggak coba tanya sekolahku dulu gitu ya. Nah, terus aku tanya guru, ternyata ya mereka udah punya vendor sendiri gitu ya, udah punya vendor. Terus ya udah deh aku coba jadi reseller, tawarin ke teman-teman, kontak-kontak yang ada di Facebook. Ternyata ada peminatnya. Nah, tipsnya waktu itu adalah sebelum aku jualan, aku pakai dulu. Jadi aku pakai, terus aku tanya, bagus nggak menurut kalian? Terus aku lihat seleranya siapa yang aku tanya. Ini selera orang-orang di kota atau orang-orang yang dari desa gitu. Nah, terus ada teman-teman kan yang udah di Bandung pasti udah tahu mode ya, udah tahu model dan lain sebagainya. Aku tanya, menurut kamu bagus nggak? Bagus kok. Ya udah, dengan harga sekian, tapi kualitasnya gini, laku nggak? Kayaknya laku. Nah, berani jualin itu. Awalnya seperti itu. Awalnya modalnya berapa itu? Aku nggak pakai modal, jadi cuman mesen satu untuk aku pakai. Nah, terus ya udah aku tawarin posting gitu ke posting. Nah, mereka pesen, mereka kirim, aku pesen ke ini. Berarti misalnya nih aku pakai baju posting, terus misalnya ada yang mau silahkan order misalnya gitu ya. Dia bayar dulu nggak ke kita baru kita minta? Sebenarnya kalau aku surveinya itu ke teman. Tapi untuk katalognya mereka udah sediain. Itu yang aku sebar waktu itu sih. Wih, gitu. hebat. Jadi pure nggak pakai modal. Nah, dari situ waktu zamannya Android udah booming. Nah, aku ingat ya udah deh beli Samsung waktu itu ya, Samsung HP. Beli Galaxy, Samsung Galaxy untuk coba-coba nambah ini gitu ya. Nah, tapi waktu itu gini, kendala di isu-isu penipuan. Seputar reseller batik ini? Seputar online shop waktu itu. Nah, akhirnya drop kan. Nah, itu aku mulai galau. Ini mikirin usaha apa lagi. Sampai kepikiran tuh,
coba buat pisang kipas. Oh berarti yang batik tadi itu gara-gara isu-isu penipuan ini penjualan sama sekali nggak ada? Iya. Oh nggak ada. Sama sekali udah drop. Pokoknya ya udah deh. Nah di situ aku mikir ini aku harus ngapain lagi gitu ya. Sementara kalau mau kerja waktu itu belum ini ya, belum punya pengalaman lah istilahnya. Iya. Akhirnya, tadi kan bisa beli mobil itu waktu usaha di pisang kipas sebenarnya. Dari batik ke kipas, Iya. Pisang kipas. Itu space waktunya berapa bulan ke transmisi ke pisang kipas dari batik tadi? Nah sebenarnya waktu aku masih jualan online pun aku udah mulai. Nah awalnya sama kayak survei ya. Survei kecil-kecilan nih, aku masak pisang waktu itu. Terus coba dicicipin sama teman, saudara. Enak, kenapa nggak kamu jual? Nah terus awalnya masih ada yang kurang ini dan itu, lalu cari referensi di YouTube juga ya. Banyak sekali ya referensi untuk buat ini itu gitu. Akhirnya aku bervariasi lah ya, memvariasikan itu semua sampai benar-benar aku punya resep sendiri untuk pisang kipas. Nah itu belajar otodidak untuk otodidak. Iya. Referensinya YouTube atau website? Terus YouTube awalnya YouTube karena kan apa ya, kalau YouTube itu kan apa ya, maksudnya ada suara gitu ya, iya, terus ada video, penjelasan, iya. ada video, betul, beda. betul. Karena zaman sekarang ngebaca itu kayaknya iya, orang pada males pasti. Nah akhirnya coba kembangkan, ya puji Tuhan dari situ laku ya. Awalnya dari jual 10 biji, terus meningkat. Nah dari awalnya pakai keranjang, terus pakai gerobak, lalu bisa kebeli mobil waktu itu untuk jualan. Nah itu ya. Itu kira-kira berapa lama itu untuk bisa sampai ke beli mobil itu? Apakah karena pindah-pindah atau di satu tempat konsis gitu aja, satu tempat untuk jualan pisang kipas itu? Nah awalnya sebenarnya waktu itu aku jualan nggak setiap hari, jadi hanya setiap hari Minggu di depan gereja ya. Nah dari situ sebenarnya omsetnya lumayan ya, sampai dari gereja itu aja. Iya, keuntungan 2 kali lipat. Nah dari situ kayak beraniin beli mobil untuk jualan setiap hari. Gitu. Oh berarti dari gereja dulu nih? Iya. Jualan. Dari. Abis itu beli mobil di satu tempat. Iya. Nah itu sampai ya sering sih orang-orang luar kota mesen. Iya. Oh ya. Dulu tuh saya pernah juga nih singgah, bukan pernah sih, sering, lebih tepatnya sering singgah di tempat abang ini. Itu ada di Jalan Paster menuju Tol Paster, depan kuburan Pandu. Tapi sekarang itu ditutup karena ya tau lah ya pemerintah kita ya. Iya. Nggak pengen lihat rakyatnya senang gitu. Jadinya Satpol PP gitu nggak. Dulunya tuh rame di pinggir jalan, itu banyak orang jualan, tapi ya karena itu. Itu berapa tahun itu bang untuk jualan kipas itu? Kalau di gereja lebih kurang setahun. Nah, terus di jalan lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi total aku di Bandung itu sekarang hampir 9 tahun. Iya ya, dari 2012. Iya. Sekarang 2020, iyalah hampir 9 tahun. Iya ya. Terus untuk jualan itu tuh kan kita di pinggir jalan nih. Kalau yang aku tahu nih ya, kalau jualan di pinggir jalan harus bayar ke preman lah segala macam, itu emang benar kayak gitu? Iya, ya sebenarnya kembali ke ini ya, tatanan negara tadi gitu, nggak ada ketetapan. Ini akhirnya semua orang menjadi semena-mena dan memiliki birokrasinya sendiri gitu ya. Ya seperti yang Andika bilang, bahwa pemerintah nggak ingin rakyatnya maju gitu ya. Ya saya juga kadang bingung gitu. Iya. Ya sampai ada satu kisah gitu ya, di mana aku itu sampai berantem sama petugas Satpol PP. Ya. Nah waktu itu karena mereka minta uang
Terus aku protes gini, yang jualan di situ bukan hanya aku, banyak orang. Tapi kenapa sih hanya aku yang diminta gitu? Iya. Nah terus dia coba galak ya, aura orang Medan gitu ya keluar gitu ya. Maksudmu Ya, apa ya, gitu? maksudmu apa? Nah, akhirnya aku ngomong gini, ya udah silahkan kalau berani hancurin gitu ya. Iya. Aku rekam, aku sebar gitu. Nah, sekarang ya gampang. Iya. Dan ya waktu itu mereka ciut gitu ya, nggak berani. Nah, oh ini orang kok cuman ngancam doang gitu ya. Nah, akhirnya pada saat aku rekam, mereka juga langsung kayak ketakutan, langsung buang muka gitu. Ya. Karena ya prinsipnya tadi mereka mau minta uang, mau minta jatah sebenarnya. Iya. Gitu. Ya jadi untuk kalian juga ya yang anak Satpol PP bilangin ke bapaknya gitu. Kalau misalnya mau gusur orang di pinggir jalan itu ya harus berdasarkan peraturan yang jelas gitu. Iya. Jangan langsung gusur-gusur aja. Karena itu kita harus berdasarkan pada sila yang kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh. Nah, terus Setuju. ya ini juga kita bilang sangat miris ya Bang, karena saya juga pengalaman ya di DU di Pati Ukur, kalau kalian tahu itu banyak sekali tuh yang digusur juga. Baru-baru ini sih, tapi sekarang udah mulai ini lagi karena itu tadi Satpol PP melarang, padahal alasannya nggak jelas segala macam itu ya. Nah, untuk abang sendiri nih sekarang masih jualan itu nggak? Bisa nggak? Nah, sekarang ini enggak ya, karena aku berhenti tuh emang sih awal-awal tahun kemarin. Pertama emang udah nggak bisa dipertahankan lagi gitu ya. Iya. Tapi tetap jiwa bisnisnya Usaha. itu ada gitu ya. Yang kita lebih baik jadi seorang pengusaha gitu ya, pengusaha gitu. Nah, gimana ceritanya pun. Nah, tapi memang karena pada saat itu ya udah aku mau off dulu gitu ya, mikirin mau usaha apa lagi, tapi keburu pada saat itu memang harus tuntutan tuntutan ekonomi. Iya. Karena aku harus ngebiayain hidupku sendiri. Pada saat aku memilih untuk off, kebutuhan hidup terus berjalan seperti itu. Nah, akhirnya modal habis, aku udah nggak bisa balikin gitu ya. Ya udah deh, aku stop dulu. Nah, kebetulan setahun aku usaha, aku memutuskan untuk lanjut pendidikan. Oh. Ya. S1. Iya, lanjut pendidikan karena ya sehebat apapun bisnis kita tetap ya kita harus punya pendidikan juga gitu. Betul. Nah, Iya. akhirnya setelah itu aku stop, lalu aku coba ya cari kerjaan sih sebenarnya. Gitu. Dan puji Tuhan Puji Tuhan sekarang udah kerja. Nah, dan sekarang juga dipercaya sebenarnya ngurus satu sistem usaha yang jualan sih sebenarnya gitu ya, yang jualan ya udah gitu. Karena basic usahanya ada, ya aku jalanin gitu. Jadi kerjanya sih lebih fleksibel. Kita nggak dituntut ini itu, tapi bagaimana kita mempromosikan produk kita. Nah, kalau sekarang kan lagi booming Zoom ya. Sekarang ya. Gitu. Boleh mungkin dipromosikan Zoom-nya. Oke, untuk Anda semua yang mungkin lagi bingung ya mau buat video conference, kalau kalau misalnya bayar Zoom gitu ya per bulan mahal. Nah, silahkan hubungi Andika nanti. Per jamnya cuma 15.000 ya. 15.000 ya, Anda semua sudah bisa menggunakan Zoom tanpa batas waktu seperti itu. Iya, soalnya kan kita juga tahu ya kalau misalnya Zoom yang gratis itu 40 menit kepotong, 40 menit kepotong. Jadi kalau misalnya mau lebih panjang durasinya bisa hubungin saya. Iya. Kita akan kasih rate yang terendah lah untuk kalian semua. Baik nih Bang, dari pengalaman yang aku dengar tadi ya, pengalaman Abang itu,
ketika usaha otodidak ya, kita cari referensi sendiri terus sampai kerja, dan ketika kerja juga nggak terlalu ngeblank, terus kita bisa ngerjain kerjaan kita sekarang karena berdasarkan pengalaman yang udah kita kerjakan. Berarti ada baiknya juga ya kita itu usaha dulu, karena kedepannya kita nggak tahu bakal kepake apa yang ilmu yang kita dapat sendiri itu. Nah, terakhir nih Bang, Abang mau kasih pesan apa nih untuk anak pemuda yang supaya bisa berusaha, bisa jadi pengusaha, supaya nggak kena dampak Omnibus Law? Iya, kalau aku sih pesannya gini, karena kita sama-sama anak muda ya. Intinya jangan pernah takut memulai apapun, dan carilah referensi sebanyak mungkin, entah itu dari teman, entah itu mungkin maaf kata dari tukang parkir gitu ya, dari siapapun, karena referensi hidup ini bukan hanya dari buku ataupun bukan hanya dari media tertentu, tapi dari setiap individu yang kita temui. Nah, khusus untuk sekarang ya, Omnibus Law ini gitu ya, ya kita tetap positif lah ya. Dampaknya sangat berpengaruh terhadap kita yang kerja. Nah, jadi tanamkan di dalam mindset kita bahwa kita nggak bisa jadi pekerja selamanya, tapi kita juga harus bisa mempekerjakan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Dari hal-hal yang kecil. Bangunlah usaha-usaha dari apapun ya, entah sekarang nih mungkin dari Zoom gitu, dari apa yang menjadi permasalahan gitu. Sekarang masalah orang adalah jarak gitu ya, orang harus dikasih jarak ketika bertemu, tapi dengan video conference, dengan Zoom orang didekatkan seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya peluang. Di situ juga sebenarnya aku belajar bagaimana cara untuk memanage kedepannya kalau aku punya usaha itu gimana gitu. Nah, Bob Sadino ketika dia menjadi seorang pengusaha, dia nggak mulai dari nol ya. Artinya dia nggak benar-benar pure orang yang tidak bekerja. Dia memulai pekerjaan untuk mencari referensi, mencari pengalaman, mencari pengetahuan. Nah, Jack Ma juga sama gitu ya. Dia udah kerja sana sini. Jadi tanamkan dalam diri kita adalah mindset bahwa suatu hari saya harus bisa memiliki usaha, setidaknya seperti tempat saya kerja sekarang gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Siap. Makasih banyak ya Bang Rahman untuk waktunya ya. Karena untuk membuang waktu men-sharekan pengalamannya. Tapi ya untuk kalian yang mendengar, yang menonton, ambil positifnya, tanamkan dalam diri kalian supaya kita bisa sama-sama berusaha. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bang Rahman. Lain kali kita buat podcast yang baru. Oke, thank you.